Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sambil menemani Anda bersantap sahur atau menyiapkan makanan-makanan untuk pelaksanaan sahur nantinya, kami berdua, saya David Halik dan juga Ustadz Dasat Latif, akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Nah, yang kita akan bahas tentunya hal-hal yang dekat dengan keseharian. Di antaranya juga permasalahan-permasalahan yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan. Hubungan antara orang tua dengan anak, Ustadz. Pemirsa mungkin masih ingat, baik itu dari media sosial ataupun itu di televisi, kita lihat ada anak yang memukuli ibunya, anak yang memukuli neneknya sampai orang tuanya atau neneknya itu wafat. Bahkan ada juga anak yang melaporkan ibunya ke pengadilan hanya karena masalah warisan. Atau kebalikannya, orang tua yang memerkosa anak, atau orang tua yang saya tidak tahu motifnya apa, sengaja atau tidak sengaja menghukum anaknya meninggal di tangan orang tuanya. Nah, ini jadi satu permasalahan bagi kita, di mana kita tahu bahwa Islam itu kan sudah mengatur itu, Ustadz. Nah, bagaimana, mungkin ini momen yang baik bagi kita untuk diingatkan lagi, bagaimana sih hubungan yang seharusnya dilakukan antara anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Silakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, meskipun kita dalam suasana wabah corona, tidak boleh berputus asa, apalagi sampai tidak beribadah. Nah, pada kali ini kita akan menguraikan sekelumit tentang kewajiban orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai, yang artinya serangkai tidak boleh dilaksanakan. Satu, apabila rangkaiannya tidak ditunaikan. Ini terkait, ya. Apabila satunya dilaksanakan, yang rangkaiannya harus juga dilaksanakan. Apa itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah, lalu taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Maknanya, taat kepada Allah akan tertolak apabila mengkhianati Rasul. Pun sebaliknya, taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, tapi tidak mentaati Allah, taatnya kepada Rasul akan sia-sia. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Orang yang mendirikan solat tapi tidak membayar zakat, maka solatnya akan tertolak. Pun sebaliknya, orang yang membayar zakat tapi tidak mendirikan sholat, maka zakatnya akan terabaikan. Yang ketiga, perintah serangkai adalah aniskurli wali walidaika. Artinya, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Maknanya, meskipun Anda syukur kepada Allah, ibadah luar biasa kepada Allah, tapi berkhianat kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, apatah lagi sampai memenjarakan orang tua, maka taatnya kepada Allah akan tertolak. Demikian juga sebaliknya, dia baik kepada orang tuanya, dia hajikan orang tuanya, tapi perintah Allah yang lain dia abaikan, tidak taat kepada Allah, maka taatnya, pengabdiannya kepada orang tuanya pun akan sia-sia. Nah, 3 perintah serangkai ini, yang ketiga ini yang kita akan fokus bahas. Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara, mungkin masih teringat atau baru pertama kali mendengar kisah ini. Sahabat Nabi bernama Alqamah. Baik sekali ibadahnya. Di mana Nabi dakwah, di depan ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya, ketika Alqamah sakaratil maut, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan la, tidak ada, la, tidak bisa. Bilal lalu melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Nabi bilang, kok bisa? Itu anak kan baik sekali agamanya. Coba cari orang tuanya, pasti ada dosanya besar ini. Cari bapaknya, sudah almarhum. Cari ibunya, ketemu. Lalu Bilal berkata, Bu,
anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat itu, kurang ngajar memang itu anak. Kenapa? Setengah mati kulahirkan, setengah mati kubesarkan, bersusah payah kudidik dia. Setelah ada istrinya, lebih sayang kepada istrinya daripada saya. Suatu ketika saya ke rumahnya, karena rindu, lama dia tidak datang membesuk saya, maka saya datang kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Belum saya buka pintu rumahnya, saya dengar istrinya berkata, sembunyi cepat itu kacang, datang ibu. Ibunya mendengar. Nangislah ibunya, dia pulang ke rumah. Sejak itu dia tidak pernah lagi. Sampailah kejadian ini kepada Nabi ceritanya. Nah, Nabi lalu berkata, panggil ibunya atau saya yang datang kepada dia. Akhirnya ibu itu yang datang kepada Rasul. Lalu Nabi berkata, Bu, maafkan anakmu. Kalau kau tidak maafkan, dia akan tidak selamat ini di dunia ya, sampai akhirat. Saya tidak mau ya Rasul. Maafkan, saya tidak mau, kurang ajar. Kata Nabi, kalau begitu jalan satu-satunya supaya dia tidak dibakar api neraka, lebih api dunia yang bakar sekarang. Karena lebih baik kita dibakar api dunia daripada api akhirat. Api akhirat itu 1000 kali lipat, misalnya berkali-kali lipat dari api dunia. Ya, lalu Nabi katakan, saudara-saudara kumpulkan kayu, kumpul kayu, nyalakan, nyala. Kata Nabi, betul ibu tidak mau maafkan. Tidak mau ya Rasul. Nabi katakan angkat. Begitu angkat, lempar kata Nabi. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, tahan. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka. Tapi demi Allah, kurang ajarnya, durhakanya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya hamil dan melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, ku ampuni seluruh dosa-dosa anakku. Jangan kau bakar dia. Betul ibu maafkan? Betul ya Rasul. Nabi lalu berkata, turunkan dia. Dengan bersusah payah Alqamah kemudian mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang saya hormati, Alqamah sahabat Nabi, ibadahnya baik, didoakan oleh Nabi, tidak bisa selamat ketika sakaratul maut karena pernah menyakiti hati ibunya. Maka saudaraku, adik-adik nih yang menonton tayangan ini, biar lengkap puasa Ramadanmu. Sholat tarawihmu sempurna, tahajud tiap malam, tadarus 3 kali hatam selama Ramadan. Tapi kau meneteskan air mata ibumu. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Ingat firman Allah, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan pernah kau berkata ah kepadanya, ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata ibu. Anjuran agama, qaulan karima. Berkata-katalah dengan kata-kata yang mulia, bukan kata-kata pencitraan, bukan kata-kata politisi, tapi kata-kata yang mulia. Lalu ayat ini dikukuhkan lagi dengan hadis Nabi ketika Nabi bersabda, Al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka Ramadan, menurut ulama, ada 3 golongan orang yang tertolak ibadah Ramadannya. Satu di antaranya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Adinda, kalau ada yang tanya saya kadangkala, Ustadz, kenapa sekarang banyak sarjana pengangguran? Hampir setiap rumah ada sarjana yang menganggur. Setiap rumah pasti ada pengangguran di dalamnya. Karena mau manipulasi, tidak mau dibilang sarjana, ambil lagi S2 sampai S3. Padahal tidak ada kerja. Apa sebabnya? Saya bilang salah satu sebabnya waktu kuliah bodoh-bodohi orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah ternyata dibelikan pulsa ceweknya. Beleng-beleng. Bagaimana kau mau hidup dengan sempurna kalau orang tuamu kau tipu? Percaya saudaraku, tidak ada kemuliaan bagi mereka anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada keberhasilan yang nyata bagi anak yang menyakiti hati orang tuanya. Ustadz, orang tuaku tidak sholat, orang tuaku tidak pernah ngurus saya Ustadz. Tidak ada urusan itu. Kewajiban kita berbuat baik. Ustadz, orang tua saya penyembah berhala. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika mau ribut sama bapaknya namanya Azor, produsen nyembah berhala. Ibrahim mau lawan, mau ribut sama bapaknya. Allah tegur, Ibrahim, sadar kok, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala ya Allah. Dia bapakmu. Kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu. Jangan kau ribut sama bapakmu. Nabi Ibrahim alaihissalam teladan buat kita. Jadi saudaraku, jangan karena merasa pendidikan tinggi,
pekerjaan baik, rumah mewah, tidak pernah diurus sama orang tua, lalu kalian mengabaikan orang tua, tidak ada kemuliaan di sisi Allah bagi anak seperti ini. Saya sampai tidak bisa berkata-kata, langsung introspeksi diri kita semuanya, termasuk diri saya, Ustadz. Itu bagaimana kita harus memuliakan orang tua kita dan juga menempatkan posisi terbaik bagi orang tua dengan cara yang baik, Ustadz. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai hubungan anak dengan orang tua. Saya yakin mungkin di antara kita ada yang mengalami hal tersebut. Bahasan akan lebih dalam lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, tentunya di sini di Metro TV. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Maka jika kalian ingin mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhirat, muliakan orang tua. Pintu kemuliaan kita, pintu surga ada di depan mata. Siapa? Ibu bapak kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di segmen kedua dari program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Ustadz, mumpung masih hangat Ustadz. Ya. Saya masih tergetar hati saya begitu Ustadz bicara hubungan bagaimana seorang anak harus memuliakan orang tuanya. Karena seringkali dalam kehidupan kita terlena dengan pekerjaan atau kadang-kala tanpa sengaja kita mengucapkan kata-kata tidak pas pada orang tua kita. Kadang-kala kita menomorduakan orang tua kita daripada apa yang kita hadapi. Silakan Ustadz. Pemirsa yang saya hormati, bagi yang masih hidup orang tuanya, di tengah-tengah Anda ada orang tua, muliakan orang tuamu. Tidak semua anak diberi kesempatan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Baru-baru ini saya punya pengalaman yang sangat menyedihkan buat saya. Salah satu kebiasaan saya, setiap bulan saya pasti pulang kampung, ketemu orang tua. Pada saat saya pulang kampung, tiba-tiba di medsos ribut. Ustadz, Prof. Idrus Paturusi positif corona. Dan sebelum beliau positif corona, saya sempat wawancara. Dan pasti, menurut ilmu kesehatan, saya termasuk orang yang dicurigai, pasti kena virus juga. Pada saat itu saya mau pulang. Berkali-kali setiap saya pulang, pasti saya mencium orang tua saya, mencium tangan, mencium jidat orang tua saya, pengabdian saya kepada orang tua saya. Tapi saya pulang tidak bisa melakukan itu. Saya harus pulang tanpa menyentuh orang tua saya. Karena saya khawatir ada virus dalam tubuh saya. Pada saat itu satu saja saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya umur panjang. Jangan kau wafatkan saya dalam keadaan ada virus seperti ini. Supaya saya bisa kembali ke kampung saya memeluk orang tua saya. Saudara, saat ini kalau masih ada orang tua di tengah-tengah kalian, makan sahur bersama, muliakan orang tuamu. Biarkan kantor menghina kalian. Biarkan pekerjaan kalian hina. Tapi jangan pernah engkau sakiti hati orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Maka jika kalian ingin mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhirat, muliakan orang tua. Saya heran kadangkala melihat cari muka sama pimpinannya, cari muka sama direkturnya, cari muka sama CEO-nya, tapi orang tuanya diabaikan. Anak seperti ini, istighfarlah. Istighfar. Semoga Ramadan kali ini Allah berikan hidayah untuk memuliakan orang tua. Hakul yakin, kau muliakan orang tuamu, Allah akan memberikan kemudahan, segala macam kemudahan. Tidak ada ayat yang mengatakan muliakan direkturmu, muliakan CEO-mu, muliakan kepala cabangmu, maka Allah akan berikan kemuliaan. Tidak ada. Tapi Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan garis yang sangat jelas. Muliakan orang tuamu, aku angkat derajatmu. Muliakan orang tuamu, jadikan orang tuamu sebagai raja, maka aku jadikan engkau raja dalam hidupmu. Jadi rumusnya simple. Memuliakan orang tua, Allah berikan genggaman dunia dalam genggamanmu. Itu bagi orang yang sudah ada orang tua, bagi mereka yang masih ada orang tua di tengah-tengah hidupnya. Jangan sia-siakan. Pintu kemuliaan kita, pintu surga ada di depan mata. Siapa?
ibu bapak kita. Maka kadangkala kalau saya mau pulang, anak-anak mahasiswa saya tanya, Ustadz mau kemana Ustadz? Pergi cium pintu surga. Adakah? Tidak orang tuamu. Mau kemana Ustadz? Mau pergi lihat Allah tersenyum kepadaku. Karena suatu ketika Umar bertanya, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak mungkin bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi bersabda, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Tidak ada kemuliaan bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan kesuksesan bagi mereka yang memuliakan orang tuanya dunia dan akhirat. Saya kira saudara, pilihan kita sebagai anak, muliakan orang tua. Ingat kisahnya Alqamah, sahabat Nabi yang akhirnya sengsara ketika menghadapi sakaratul maut hanya karena lebih sayang kepada istri daripada kepada orang tua. Ini juga yang kadangkala membuat kita durhaka sama orang tua. Apa? Karena kita lebih takut sama istri. Dan takut bos sama istri. Jadi Ustadz tidak takut sama istri? Tidak. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, saya kira itu ya. Jadi momen Ramadan ini untuk memuliakan orang tua. Ya, baik Ustadz. Ya. Memang kalau kita bicara mengenai hubungan anak dengan orang tua, sampai ada yang mengatakan apa? Mau dibayar pakai uang segunung pun nggak akan pernah bisa, kayak gitu. Karena tidak akan pernah bisa seorang anak itu membayar perihnya ibu melahirkan. Apa setiap air susu yang sudah mengalir di dalam darah kita gitu, Ustadz. Cuma kadang-kala gimana ya Ustadz, dengan kehidupan yang sekarang ini, kita kan kadang anak ini mungkin tidak melawan Ustadz, tapi kadang-kala karena kesibukan jadi perhatian kurang gitu Ustadz sama orang tua. Apalagi orang tua yang sudah hidup sendiri, gitu Ustadz. Disitulah bedanya anak yang soleh dengan anak yang cerdas. Ya, kalau anak cerdas itu kan selalu memberikan argumentasi, mencari pembenaran. Ya apa kita, Bu, saya mohon maaf, saya tidak bisa berkunjung. Kenapa saya tidak dapat izin? Mohon maaf, tiket naik. Ya, jangan sampai membuat alasan seperti itu. Oke, faktanya seperti itu, tapi jangan sampai ke telinga. Saya bilang, waktu saya sekolah ya, kalau saya mau pulang kampung, saya lihat situasi orang tua saya tidak memungkinkan untuk kita cerita pembayaran, maka saya bilang sama adik saya, sudahlah, ndak usah kau cerita. Paling tidak kita bantu orang tua dengan cara apa? Tidak memberi beban pikiran yang berat. Saudara, kalau Anda belum bisa memberikan mobil, kendaraan yang mewah kepada orang tua, belum bisa memberikan rumah kepada orang tua, bagaimana cara berbuat baiknya? Buatlah dia tidak mendengar berita kegaduhan rumah tanggamu. Buat orang tuamu senang karena tidak pernah mendengar keluhan-keluhan dalam hidupmu. Cukuplah orang tua kita telah membesarkan kita, telah menyekolahkan kita, telah mendoakan kita 24 jam. Coba lihat ibu, ketika dia berdoa, dia tidak berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Dia akan berdoa, ya Allah panjangkan umurku agar saya bisa membahagiakan anak saya sampai akhir hidup saya. Selalu didoakan. Coba kita lihat ibu-ibu berapa banyak. Saya kadang-kala melihat ibu-ibu di pesawat, anaknya menangis, berupaya dibujuk. Kalau kita laki-laki kan kadang-kala, kalau anak menangis dicubit, malah ditutup, disumbat mulutnya. Tapi coba lihat ibu, tidak malu. Maka wajar ketika Nabi mengatakan, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Karena ibulah yang paling tulus mencintai kita. Jangan sampai, makanya saya bilang sama istri saya, kau boleh marah sama saya, kau boleh maki-maki saya, kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah menyakiti hati orang tua saya. Masya Allah. Itu mesti, saudara-saudara ini, adik-adik remaja yang belum menikah, yang pasca Corona ini, pernikahan pasca Corona, kalian dapat jodoh, selesai nikah sampaikan ke orang tuamu. Satu yang tidak boleh dan tidak ada kompromi, jangan pernah menyakiti hati orang tua saya. Kau mau habisi penghasilan saya silakan, kau mau marah sama saya silakan, kau mau tutup pintu silakan, yang penting tidak kau kunci. Satu yang tidak boleh, jangan pernah menyakiti dan menghina orang tua saya. Itu prinsip, tidak boleh. Jadi hierarkinya mungkin Ustadz pernah bahas, mesti diingatkan lagi. Hierarkinya adalah seorang anak laki-laki itu hak dari ibunya, ya, dan seorang istri suaminya. Ya itu aja mutar.
Kita ini suami mau masuk surga, ridanya ibu. Ridanya ibu ini, ridanya suami. Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah, baik Ustadz, terima kasih banyak. Nah, nanti kita bahas juga Ustadz, hubungannya orang tua kepada anak bagaimana? Soalnya ada saya dengar istilah Ustadz, orang tua durhaka kepada anak. Bener gak sih istilah itu Ustadz? Tapi nanti kita bahas ya. Emang ada ya orang tua durhaka kepada anak? Tetaplah di sini, di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Anak punya kewajiban kepada orang tua, maka orang tua pun punya kewajiban kepada anak. Dalam arti dia berdosa ketika dia tidak mengamalkan. Nah, apa saja kewajiban orang tua kepada anak? Satu, berikan nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak setelah memberi nama yang baik adalah memberi makan. Yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak adalah mendidiknya. Alhamdulillah, pembahasan kita yang begitu mengena di segmen 1, segmen 2 tadi tentunya sampai sekarang pun bagi Anda yang sempat menyaksikan, ya mudah-mudahan ini jadi bahan perenungan. Alhamdulillah jika kita masih diberikan kesempatan atau sampai detik ini kita sudah menyenangkan orang tua kita. Dan yang tadi perlu dicatat, Ustadz bilang menyenangkan orang tua itu tidak melulu dengan harta, ya kan? Dengan tidak menambah beban pikiran orang tua saja itu sudah termasuk salah satu cara kita untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain, berbuat baik dengan orang tua. Karena kadang-kala anak itu berpikiran bahwa aku nggak bisa nyenengin orang tua aku belum bisa ngapa-ngapain, aku nggak punya pekerjaan gitu. Padahal dengan tidak memberikan beban aja sudah jadi sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Jangan sampai masalah dalam rumah tangga pun pertengkaran kecil ngomong lagi ke orang tua. Namanya orang tua pasti jadi beban pikiran lagi. Betul. Padahal usia mereka semestinya usia-usia senja, jangan lagi diberi beban pikiran yang melebihi kemampuannya. Kadang-kala anak ada yang merasa dia rajin sholat, rajin ibadah gitu kan. Dia lupa ada yang utama juga yang berikutnya nih, yaitu yang tidak membebani orang tua itu tadi ya dengan pikiran. Ustadz, sekarang kita kita melangkah lagi ke tema selanjutnya Ustadz yang tadi sempat disampaikan. Apakah benar Ustadz ada istilah itu tadi orang tua durhaka kepada anak gitu? Karena ngelihat sekarang ini kan trennya orang tua perkosa anak, orang tua membunuh anak gitu. Anaknya masih kecil, dihukum, dibunuh, akhirnya meninggal ya. Kita tidak mau menuduh lah, tapi kenyataannya anaknya meninggal dunia di tangan orang tuanya. Nah, artinya apakah itu bisa legitimasi istilah tersebut dengan banyaknya fenomena itu yang terjadi sekarang? Ya, saya kira ini ungkapan seperti orang tua durhaka sama orang tua. Orang tua durhaka sama anak. Ini ungkapan anak yang sakit hati sama orang tuanya. Tidak terurus dengan baik. Tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Yang ada adalah orang tua yang berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan. Anak adalah amanah. Amanah dari Allah. Maka dia akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat kelak. Orang tua ini akan diminta tanggung jawabnya. Maka kalau anak punya kewajiban kepada orang tua, maka orang tua pun punya kewajiban kepada anak. Dalam arti dia berdosa ketika dia tidak mengamalkan. Nah, apa saja kewajiban orang tua kepada anak? Satu, berikan nama yang baik. Lahir, kasih nama yang baik. Jangan lagi mengatakan apa arti sebuah nama. Bayangkan bagaimana repotnya ini dunia kalau semua tidak ada namanya. Halo, ada Anu siapa? Anu siapa? Hehe, beleng-beleng. Ya kan? Ya, nama dalam ilmu komunikasi, nama adalah simbol. Ketika Anda mendengar nama saya, Dasat Latif, pasti sudah ada yang Anda bayangkan. Oh, ceper. Suka pakai baju warna putih, beleng-beleng. Nah itu kan dari nama. Bayangkan bagaimana dunia pencalekan seandainya tidak ada nama kita. Pilih saya, siapa? Anu, pilih saya, Anu. Repot. Maka nama, kewajiban orang tua memberi nama yang baik. Nah, nama yang baik bagaimana? Nama artis, bukan. Nama pemain sepak bola, bukan. Nama yang baik adalah nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Ya, ada motivasi. Nah, sini dulu. Saya kasih kau nama Sumaya, ya perempuan. Siapa Sumaya, nak? Nina Sumaya adalah wanita pertama yang syahid di jalan agama Allah
Karena dia seorang budak, tapi dia teguh membela la ilaha illallah. Akhirnya dibunuh oleh kafir Quraisy waktu itu. Saya mau kau punya semangat jihad membela agamamu seperti Sumayyah. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid, ada sahabat nama Khalid bin Walid yang menyebarkan agama Islam. Komandannya pasukan Umar bin Khattab. Saya mau kau seperti ini. Ya nak, saya kasih kau nama Lionel Messi. Supaya apa? Supaya kau jago main bola. Apa mau jago main bola? Sampai sekarang saja PSSI masih selalu ribut. Ya, jangan lagi ada berkata apa arti sebuah nama. Ketika Anda menyebut nama, minimal ada dua yang saya tahu. Ya. Satu, nama saya bisa tahu dari agamanya. Dua, dari nama saya bisa tahu sukunya. Nama Abdurrahman, 99% Muslim. Ya. Nama Maria, biasanya non-Muslim. Ya. Ya. Nah, yang kedua, nama, saya bisa tahu sukunya. Oh. Ya. Nama Ambok Dalle, Anda mungkin orang Jawa. Iya. Ambok Dalle biasa orang Bugis. Ya kan? Nah, ada. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika namanya mutmainnah, yang artinya jiwa yang tenang. Wahai mutmainnah, berarti orang semua mendoakan dia. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak setelah memberi nama yang baik adalah memberi makan. Silakan cari nafkah dengan cara halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Jangan memberi makan anak kita barang-barang haram. Lihat faktanya. Lihat data dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang orang tuanya cari nafkahnya menghalalkan segala cara. Lalu memberi makan anaknya barang-barang haram. Biasanya, umumnya anaknya pun selalu berpikir yang haram-haram. Karena memang Nabi pernah menginformasikan. Jangan kau berikan anakmu makanan haram. Supaya dia besar tidak berpikir yang haram-haram. Yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak adalah mendidiknya. Dari 3 kewajiban ini, beri nama, kasih makan, didik. Demi Allah, yang repot sebenarnya mendidik, bukan cari makan. Sayang 1000 sayang kita sekarang lebih repot cari makannya anak daripada mendidiknya. Pada demi Allah, saya rasanya tidak pernah mendengar di kampung saya ada mati kelaparan. Hampir kita tidak pernah mendengar mati karena kelaparan. Tapi mati karena narkoba, mati karena tawuran, mati karena perang kelompok, banyak. Itu berarti bukan cari makannya yang repot. Tapi apa? Mendidiknya. Pemirsa, tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Allah yang telah jamin rezekinya. Jangankan manusia, punya akal, punya kaki, punya tangan, punya sertifikat, punya ijazah. Cicak, tahu cicak? Cicak tahu. Apa dia makan cicak? Nyamuk. Tidak masuk akal toh? Iya. Satu terbang, nyamuk, cung 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 cung. Satu di dinding, nempel. Satu di dinding, satu terbang. Di mana mau ketemu? Anda ada terminalnya. Iya. Iya kan? Tidak bandaranya. Tapi Allah sudah atur rezekinya itu cicak. Cicak cuma di dinding. Masih ingat lagu waktu kecil? Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Iya. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Enggak. Repot tuh. Patah-patah kakinya, kasihan. Maka saudara pemirsa, tidak perlu cemaskan soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan, didik anak kita. Dan saatnya ketika COVID-19, si COVID dan si Corona ini menyerang, maka kita dipaksa datang ke rumah, tinggal ke rumah. Maka kekeliruan orang tua ketika lalai dalam mendidik anaknya di bulan Ramadan ini. Nah, pertanyaan Ustadz. Kan orang tua wajib mendidik anak. Ya. Kalau anaknya sudah menikah, sudah berkeluarga, ya, apakah masih ada tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya? Soalnya ada anak yang mengatakan, loh, saya ini kan masih tanggung jawab ibu, ya, ibu harus nafkahin saya dong. Nah, gitu. Jawabannya belajar dari kisah Nuh alaihi salam. Nanti kita tahan Ustaz. Tahan ya. Kita tahan jawaban dari Ustaz. Jadi tetaplah di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustaz Darsat Latif hanya di Metro TV. Sampai sakaratil maut pun anak tetap kita wajib untuk mendidiknya. Mengingatkan. Cuma pola mendidiknya ini kadangkala kita keliru.
Kita baca riset, psikologi pendidikan anak. Salah? Tidak. Tapi Anda keliru ketika tidak membuka Al-Quran. Saya didik Ustadz, saya kasih nama yang baik. Dari kecil saya sudah kasih makanan yang halal. Saya kasih contoh yang baik. Ternyata sampai sekarang tidak seperti yang saya harapkan. Dia tetap menjadi pengedar, dia tetap kurang ajar. Tawakkalillah. Serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena memang hidayah bukan dari kita. Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini tema yang kita bahas sangat melekat dengan keseharian kita. Kenapa? Karena bicaranya keluarga, hubungan orang tua dengan anak. Tadi saya sempat bertanya sama Ustadz, sampai usia berapa Ustadz orang tua mendidik anaknya? Apakah anak itu sudah menikah juga masih apa masih jadi tanggung jawab orang tua atau sudah? So ada anak yang mengatakan begini, loh, saya ini kan masih tanggung jawabnya ibu dan bapak, katanya. Saya bisa begini, saya nggak pernah minta dilahirkan kok. Ya ibu bapak tanggung jawab dong dengan saya, walaupun saya sudah nikah. Nah ada orang yang belum. Nah jadi ada batasannya kah Ustadz anak itu menjadi tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan hal-hal tadi? Ustadz silakan. Kalau kita belajar dari kisah Nuh alaihi salam, ya, yang dari anaknya sehat, dari anaknya kecil, didakwai sampai remaja, tua, diajak sampai pun ketika sakaratil maut anaknya, kan masih diajak naik perahu. Ketika sudah timbul tenggelam, diajak naik perahu. Naik kau anak, ditarik. Naik kau nak, naik kau. Sampai sudah sakaratil maut, masih ditarik. Tapi tidak mau. Itu maknanya bahwa sampai sakaratil maut pun anak tetap kita wajib untuk mendidiknya. Mengingatkannya. Cuma pola mendidiknya ini kadangkala kita keliru. Kita baca riset, psikologi pendidikan anak. Salah? Tidak. Tapi Anda keliru ketika tidak membuka Al-Quran, tepatnya surah Luqman dalam mendidik anak. Situ secara gamblang diberikan tips dan tata cara dalam mendidik anak. Sudah jelas di situ. Nah, cuma kadang-kala kita mendidik anak, terlambat kan orang tuanya panrasu-rasu. Tidak tahu apa bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia? Orang tuanya juga, ya oke, orang tua. Preman. Preman begitu. Nah, dapat hidayah, dia hijrah pada usia sudah 50 tahun. Anaknya sudah pada dewasa. Baru mau dididik. Sudah sepertinya agak terlambat. Tapi demi kebaikan tidak ada kata terlambat. Nah, saya dididik Ustadz, saya kasih nama yang baik. Dari kecil saya sudah kasih makanan yang halal, saya kasih contoh yang baik. Ternyata sampai sekarang tidak seperti yang saya harapkan. Dia tetap menjadi pengedar, dia tetap kurang ajar. Tawakkalillah. Serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena memang hidayah bukan dari kita. Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa yang saya hormati, jangan lupa setelah mendidik segala dengan tata cara segala macam, maka yang paling penting juga adalah berdoa. Karena hidayah datang dari Allah. Terus doakan anak kita. Dan doa, sebaik-baik doa, seperti yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam sebuah doa. Sehingga Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai bapak dan kakek para nabi. Kan? Apa doanya Ibrahim alaihissalam? Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ringkas. Kalau untuk menafkahi Ustadz, sampai usia berapa orang tua itu wajib menafkahi anak? Kalau untuk menafkahi anak sampai sebenarnya anak sudah mandiri. Mandiri itu sudah mandiri, sudah mampu cari nafkah. Tapi kalau anak ini sebenarnya timbal balik. Saya sih belum bisa, waktu itu saya belum punya kerjaan tetap, saya sudah tidak pernah minta sama orang tua saya. Saya paling tidak, saya sudah berkata, paling tidak saya tidak mau membebani pikiran orang tua saya. Ya, waktu saya sekolah, kuliah, saya hanya minta beras. Tapi kalau pemikiran anak merasa bahwa, loh saya kan masih tanggung jawab orang tua yang mesti nafkahin saya. Ini anak juga seperti ini yang tidak tahu berbakti kepada orang tuanya. Makanya harus saling timbal balik. Orang tua didik dan nafkahi anak. Batasnya ketika anak sudah dewasa. Ya, jadi kalau sudah berumah tangga, sudahlah jangan lagi menjadi beban. Tapi kadang-kala kan sudah dewasa, sudah punya anak, tadinya anak diurus. Sudah itu anaknya lagi anak yang diurus. Pergi kerja dititip lagi sama neneknya. Selama neneknya tidak keberatan dan tidak menjadi beban sampai tidak mengomel, tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi beban, bahkan bisa sampai menyusahkan, tapi orang tua tidak pernah mengeluh karena takut sama anaknya. Wahai anak seperti ini durhaka kepada kedua orang tua. Ustadz, baik, ini pertanyaan netizen Ustadz di segmen terakhir ini, boleh ya Ustadz ya? Baik, ini ada, ya sepertinya dia seorang ibu nih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dasar. Saya adalah seorang ibu, memiliki anak yang sudah dewasa. Alhamdulillah anak saya sangat rajin beribadah, rajin sholat, rajin mengaji. Tetapi di dalam penyampaiannya sehari-hari kepada saya sering kasar dengan alasan bahwa ingin mendidik saya sebagai orang tua supaya menjadi orang tua. Kadang-kala dia suka mempermalukan saya di depan teman-teman saya dan juga lingkungan saya. Terima kasih Ustadz, mohon petunjuk. Ini masuk kategori anak durhaka. Masa Ustadz rajin sholat loh Ustadz? Iya, tapi dia kurang ajar sama orang tua. Ini yang awal ceramah kita tadi, awal pertemuan kita tadi kan ada 3 perintah serangkai yang tidak bisa dipisah. Tapi alasannya ini atiullah wa atiur rasul. Mengingatkan orang tua tujuannya. Tapi niatnya bagus, caranya salah. Niat dan cara harus sama-sama bagus. Saya kasih contoh. Saya niat kaya, bagus. Tapi korupsi, salah. Saya niat menasihati orang tua, tapi memaki, salah. Itulah sehingga turun Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uff. Apabila kedua orang tuamu sudah tua dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata ah kepadanya. Ah saja dilarang. Apalagi sampai meneteskan air mata. Nah, ini kadang-kala banyak mengeluh begini orang tua. Niatnya baik, tapi caranya salah. Sampaikan, nasihati orang tua dengan cara tidak menyakiti perasaannya. Ya, itulah sebabnya tadi sudah disampaikan ketika Ibrahim alaihissalam kan Azar, produsennya berhala. Ibrahim mau konfrontasi dengan bapaknya, dilarang. Mau ribut sama bapak. Jangan, kau yang keluar dari desamu daripada kau ribut sama bapakmu. Tapi dia hanya berhala. Allah berfirman, itu orang tuamu, kau yang mengalah, kau yang keluar. Allah. Jadi kalau kita anggap ribut sama orang tua, sudahlah, lebih baik saya keluar. Kadang-kala kan kita satu rumah, 2 kepala rumah tangga. Betul. Ya, nah, maka suami yang baik jangan sampai istri mengeluarkan kalimat pilih kok, mamamu atau saya. Mana bisa dipilih antara mama dengan istri, sama-sama pilihan, sama-sama susah. Tidak bisa dipilih-pilih seperti itu ya. Maka saudara pemirsa yang saya hormati, ya, suami yang baik setelah menikah, anak yang baik setelah menikah pisah. Jangan lagi serumah dengan orang tua. Karena kadang pasti konflik. Ketika konflik antara ibu dengan istri susah kita. Ini ada kadang-kala juga istri yang cemburu ketika anak suaminya ini berbuat baik sama orang tuanya. Kan kadang-kala datang mertuanya dari kampung, baru 1 jam duduk, kapan pulang mak? Baru sebentar, baru sampai udah ditanya kapan pulang. Seperti ini. Mestinya kalau datang mertua seperti ini, kalian sujud syukur. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini kepadaku. Gara-gara inilah orang tua punya anak, sehingga saya punya suami pegawai Metro TV. Kalau saya tidak punya, andai saja sampai saat ini orang tua ini tidak punya anak, maka belum tentu saya punya suami. Servis, saatnya untuk memuliakan. Jadi saudara, ini ibu-ibu jangan sampai gara-gara ibu akhirnya suruh pilih kamu, mamamu atau saya. Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Ya, semua ada solusinya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak apa yang disampaikan. Semoga walaupun sangat singkat waktu kita, pertemuan kita, tapi benar-benar bisa membekas dan juga bisa jadi bahan renungan. Bahwa orang tua punya tanggung jawab kepada anak, anak punya tanggung jawab kepada orang tua. Ada adabnya di dalam hubungannya. Dan kita mesti menjaga batasan-batasan itu supaya hubungan bisa terjalan dengan baik. Dan kita sebagai umat muslim juga, kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Baik, saya David Halik undur diri. Setelah ini kita akan menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Ustadz. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.